Lead by Example merupakan peran Indonesia dengan memberikan contoh aksi nyata dalam menangani perubahan iklim. Penguasaan teknologi sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia berada pada jalur Ring of Fire karena memiliki sumber daya panas bumi potensial terbesar di dunia sebesar 40% cadangan panas bumi dunia atau setara 23,7 gigawatt ada di sini. Selain panas bumi, Indonesia juga kaya dengan potensi tenaga surya. Tahun 2023, Indonesia menorehkan capaian besar. Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Upaya baik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha juga menunjukkan komitmennya terhadap program percepatan pembangkit tenaga surya. Tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan diversifikasi sumber energi. Komitmen zero emission diterapkan dalam kegiatan pembangkitan listrik dengan co-firing serbuk gergaji, cangkang sawit, sekam padi, dan pelet kayu untuk mengurangi penggunaan batu bara. Green hydrogen juga telah menjadi alternatif energi terbarukan. Kini, Indonesia telah mampu memproduksi 199 ton green hydrogen melalui 21 green hydrogen plant di seluruh Indonesia. Methane capture biodigester di industri kelapa sawit diterapkan untuk menangkap gas metan limbah cair untuk mengurangi gas rumah kaca. Pemanfaatan refuse derived fuel atau RDF oleh industri semen dengan membakar sampah dapat menggantikan penggunaan bahan bakar batu bara. Sebesar 153.000 ton per tahun sampah berhasil dikonversi menjadi energi setara 2,1 juta gigajoule. Indonesia tengah berada pada tahap transisi energi menuju net zero emission. Penerapan teknologi CCU atau CCUS dirasa tepat dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan di berbagai sektor industri. Transformasi digital pertambangan juga menjadi salah satu aspek utama terciptanya sistem pertambangan yang efektif dan efisien serta memastikan operasional berjalan lebih hijau dan aman. Pemulihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam memitigasi perubahan iklim, seperti Taman Wisata Menanti Laburan yang berhasil meningkatkan konservasi lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tukar guling agar lebih produktif. Sistem pengaturan sekat kanal dapat menjaga keseimbangan pada lahan gambut, mengurangi resiko kebakaran hutan, serta mengatur aliran air untuk mencegah kekeringan dan banjir. Reklamasi bekas tambang menjadi kawasan konservasi yang mendukung keanekaragaman hayati. Proses ini melibatkan pemulihan lahan yang rusak menjadi habitat baru bagi berbagai spesies sebagai upaya dalam konservasi lingkungan dan pemulihan ekosistem. Sistem monitoring merupakan komponen yang tak kalah krusial untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Pemantauan emisi CO2 juga menjadi bagian esensial dalam strategi ini. Metode seperti edicovariances sangatlah penting sebagai alat yang dapat bekerja secara otomatis untuk memantau gas emisi yang merugikan di udara dengan tujuan mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim global. Perubahan tutupan lahan dipantau secara konsisten melalui sistem monitoring hutan nasional atau SIMONTANA. Analisis laju deforestasi oleh World Resources Institute dan Universitas Maryland menunjukkan pencapaian terbaik sepanjang sejarah serta meraih penghargaan Top 45 pelayanan publik. Adaptasi perubahan iklim fokus pada lokasi rentan dan beresiko dengan menggunakan SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dikembangkan untuk menangani isu utama dalam rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau. Mari lanjutkan upaya ini bersama serta melestarikan kekayaan alam demi bumi tetap indah dan berkelanjutan.